Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi. Yang terhormat Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu Parama Ahmad Purnomo SEME, dan kawan-kawan audiens semua yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Ilmi. Yang kedua, Muhammad Nijar Hasan. Dan yang ketiga, Ahmad Hadilah Maulana. Di sini materi kami tentang kebebasan atau al-huriyah dan tanggung jawab atau al-mas'uliyah. Di sini saya sendiri ingin membacakan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian kebebasan. Kebebasan berarti setiap orang dapat melakukan segala sesuatu menurut kehendak dirinya, tentu saja dengan bijaksana. Prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan normal yang sungguh-sungguh mempertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. Kebebasan merupakan salah satu hak dasar dari semua individu. Setiap manusia berhak atas posisinya sebagai individu yang memilih hak-hak dasarnya seperti bertindak, berpikir, dan berinteraksi dengan siapapun. Dan yang kedua, konsep kebebasan dalam ekonomi Islam. Kebebasan dalam ekonomi Islam dipahami dari 2 perspektif. Pertama, perspektif teologi, dan kedua, perspektif usul fikih. Pengertian kebebasan dalam perspektif yang pertama berarti bahwa manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengelola sumber daya alam. Kebebasan untuk menentukan pilihan melekat pada diri manusia, karena manusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang kedua, pengertian kebebasan dalam perspektif usul fikih berarti bahwa dalam muamalah Islam membuka pintu seluas-luasnya, di mana manusia bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada nas yang melarangnya. Aksioma ini didasarkan pada kaidah populer. Pada dasarnya, dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Ya, mungkin itu saja dari saya yang pertama. Nanti akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Nijar Hasan. Baik, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nizar Hasan dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan materi C dan D, tujuan ekonomi, kebebasan ekonomi, dan syarat-syarat kebebasan dalam ekonomi Islam. C. Tujuan kebebasan ekonomi. Pada saat Islam mengakui kebebasan ekonomi, maka menentukan ikatan-ikatan dengan tujuan merealisasikan 2 hal. 1. Agar kegiatan ekonomi berdasarkan hukum menurut pandangan Islam. 2. Terjaminnya hak negara dalam ikut campur, baik untuk mengawasi kegiatan ekonomi terhadap individu-individu maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu ditangani oleh individu atau tidak mampu mengeksploitasinya dengan baik. Kegiatan ekonomi harus berdasarkan syariat. Kemerdekaan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh kewajiban menempatkan kegiatan ini di atas hukum menurut pandangan Islam. D. Syarat-syarat kebebasan dalam ekonomi Islam. Syarat yang harus dipenuhi dari kebebasan yang sudah diterapkan dalam kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan syariat Islam. 3. Tidak menyerahkan pengelolaan harta kepada orang yang bohong, gila, dan lemah. 4. Tidak dibenarkan mengelola harta pribadi yang merugikan orang lain. Sekian dari pemaparan
materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi bagian E, yaitu pengertian bertanggung jawab. Tanggung jawab pada umumnya diartikan sebagai berani menanggung risiko atau akibat dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Tanggung jawab sering pula diartikan sebagai berani mengakui suatu perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan. Nah, pengertian tanggung jawab tersebut juga belum cukup, karena yang bersangkutan tidak pernah memikirkan apakah perbuatan atau tindakannya itu sesuai dengan nilai-nilai hidup yang luhur, apakah sesuai dengan nilai-nilai susila yang berlaku dalam kehidupan manusia yang sopan, beradab, dan beragama. Kata bertanggung jawab atau responsibility berasal dari kata yang sama sebagai respons. Seorang yang bertanggung jawab adalah seseorang yang dapat dimintai tanggung jawab, yang dapat dipercaya, dan melakukan apa yang diharapkan dari dia. Dengan kata lain, seorang yang bertanggung jawab merespons ketika dimintai melakukan sesuatu. Lalu bagian F, konsep tanggung jawab dalam ekonomi Islam. Pertanggungjawaban mas'uliyah yang harus dihadapi manusia di akhirat juga merupakan konsekuensi fungsi kehalifan manusia sebagai khalifah. Dalam kapasitasnya sebagai khalifah, manusia merupakan pemegang amanah atau trust. Karena itu setiap pemegang amanah harus bertanggung jawab atas amanah yang dipercayakan untuknya. Pertanggungjawaban accountability atau mas'uliyah ditekankan dengan perintah dari Allah melalui istilah hisab atau perhitungan di hari pembalasan. Kepercayaan pada hari kiamat memiliki peranan penting dalam kehidupan seorang muslim yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Konsep pertanggungjawaban sudah ditetapkan oleh sunatullah yang sangat ditekankan dalam Islam, bukan merupakan norma etika umum atau perundang-undangan negara. Dalam ekonomi Islam banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan dalam setiap kegiatan-kegiatannya. Dengan ini memandang kebebasan di atas tidak lengkap jika tidak disertai dengan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan atau melakukan pekerjaan, bisnis atau kegiatan perekonomian yang lain. Rasa tanggung jawab haruslah ada sebelum kita melakukan kegiatan berbisnis. Karena untuk memenuhi keadilan dan kesatuan manusia harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Tanggung jawab mempunyai dua sifat, yaitu sifat individu dan organisasi atau sosial. Sekian, itu saja yang dapat saya jelaskan, dan itu pembahasan terakhir dari kami kelompok 10. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.